Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini, hari Senin 14 Juli tahun 2025. Sebelum kita memulai segenap aktivitas kita di hari yang baru, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terbukti di malam yang lalu, kami bisa beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, sebelum kami mulai segenap aktivitas kami mau mendasarinya dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman bagi kami. Engkau yang menunjukkan isi hati-Mu untuk kami bisa dengarkan, kami bisa renungkan, dan kami bisa lakukan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menggenapi panggilan kami dalam hidup kami, memuliakan nama Tuhan dengan segenap apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua bacaan dalam Puji dan Janji. Yang pertama dari kitab Yeremia 2 ayat 28 dan yang kedua dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yeremia 2 ayat 28. Di manakah para allahmu yang kau buat bagimu itu? Biarlah mereka bangkit, jikalau mereka dapat menolong engkau pada waktu celakamu. Sebab sebanyak kota-kotamu, demikianlah banyaknya allahmu, hai Yehuda. Kemudian bacaan kedua 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Renungan kita diberi tema menjauhi berhala, mendekat kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca dua ayat yang saling melengkapi. Yang pertama, Yeremia berbicara kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan malah mencari pertolongan kepada berhala. Kemudian bacaan yang kedua, Rasul Paulus di Korintus berabad-abad kemudian memberi pesan yang sama. Jauhilah penyembahan berhala. Nah, apakah berhala itu hanya patung atau dewa-dewi zaman dulu? Marilah kita merenungkannya bersama-sama. Apa itu berhala? Ketika kita mendengar kata berhala, mungkin kita langsung membayangkan patung emas, kuil, atau sesajen-sesajen. Namun di zaman sekarang, berhala bisa berbentuk apa saja yang menggantikan posisi Allah di dalam hati kita. Berhala adalah apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan, yang kita percayai lebih dari kuasa Tuhan, yang kita cari lebih dulu saat susah, yang mengambil perhatian dan cinta kita melebihi cinta kita kepada Tuhan. Contoh sederhana mungkin berhala dalam masa modern ini. Yang pertama, uang dan harta, jabatan atau status sosial yang sehari-hari kita pegang. Mungkin tanpa kita sadari, gadget kita menjadi berhala. Media sosial, kemudian popularitas dan pengakuan dari orang lain, atau hobi kita yang membuat kita menjauh dari Tuhan, atau
mungkin bahkan keluarga atau pasangan kita, bila kita menempatkannya melebihi Tuhan. Yeremia 2 ayat 28 berkata bahwa berhala tidak dapat menolong. Bacaannya dalam Yeremia ini berkata, "Di manakah para allahmu yang kau buat bagimu itu? Biarlah mereka bangkit jikalau mereka dapat menolong engkau pada waktu celakamu." Bangsa Israel percaya pada ilah-ilah asing, tetapi ketika masalah datang, kelaparan, perang, bencana, ilah-ilah itu tidak berdaya. Tuhan seolah bertanya, "Mana itu Allahmu yang kamu bangga-banggakan? Bisa menolong gak Allahmu itu?" Saudara, berhala modern juga tidak bisa menolong kita saat kita sedang terpuruk. Contohnya, uang tidak selalu bisa membeli kebahagiaan dan kesembuhan. Jabatan tidak menjamin hati tenang. Media sosial tidak bisa memeluk kita waktu kita menangis. Semua itu tidak punya kuasa menyelamatkan jiwa kita. Paulus berkata dengan tegas, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Nah, kata jauhilah berarti kita menjaga jarak. Bukan main-main, bukan mendekat sedikit. Kita harus tegas. Tuhan adalah yang terutama. Dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita merenungkan apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang diam-diam menjadi berhala. Contohnya, kita memegang gadget handphone kita berlebihan. Misalnya, kita begitu sibuk main dengan media sosial hingga lupa waktu berdoa. Bahkan mungkin di gereja pun kita asik scrolling HP. Ini tanda gadget kita sudah menjadi berhala kecil. Kemudian mengejar harta. Ada orang yang bekerja keras untuk menjadi kaya. Untuk itu, tetapi jika sampai tidak pernah ke gereja, kita tidak sempat berdoa, kita menjauhkan diri dari persekutuan, maka mencari, mengejar harta mungkin sudah menjadi berhala. Kemudian popularitas. Anak muda zaman sekarang sangat suka likes, views, followers. Semua diukur dari seberapa banyak orang lihat aku. Jika popularitas lebih penting daripada Tuhan, itu tanda mungkin popularitas sudah menjadi berhala kecil. Nah, bagaimana kita menjauhi berhala-berhala? Ada beberapa langkah praktis. Yang pertama, mari kita introspeksi hati. Tanya diri kita, apa yang paling aku pikirkan? Apa yang paling aku cintai? Apa yang aku cari setiap hari? Kemudian, marilah kita bersama-sama berdoa, minta Tuhan menunjukkan di mana berhala kita. Minta Roh Kudus menyingkapkan apa yang diam-diam merebut hati kita dari Tuhan. Kemudian mungkin kita bisa melakukan sebuah tindakan, membatasi diri dari waktu bermedia sosial, menyisihkan waktu khusus untuk berdoa, kemudian memprioritaskan ibadah, jangan menukar dengan hal-hal yang lain. Kemudian belajarlah bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian kita akan belajar memenuhi hati kita dengan Tuhan.
semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kecil godaan berhala. Firman Tuhan, doa, pujian, dan juga pelayanan, itulah yang memenuhi hati kita dan sukacita kita. Saudara yang terkasih, Yeremia mengingatkan kita bahwa berhala tidak dapat menolong. Paulus mengingatkan kita untuk menjauhi berhala. Tuhan saja yang sanggup menolong, menghibur, dan menyelamatkan kita. Marilah kita meninggalkan segala berhala yang mungkin tersembunyi di hati kita, dan kita kembali mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kami bisa merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menyingkapkan kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus bersikap apabila kami menjauhkan diri daripada Tuhan karena hal-hal yang kami utamakan melebihi Engkau. Tuhan, ampuni kami apabila dalam kelemahan kami menjadikan beberapa hal dalam hidup kami menjadi berhala. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk hidup selalu mendekat kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan memulai hari kami, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar kami dalam kami melakukan apapun aktivitas kami hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami memohon penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup dan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.